Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 15 Mei 2024. Saya menaburkan kotoran hewan sapi di lahan tegal dekat rumah. Ini kotoran sapi banyaknya satu rit. Satu rit itu ya satu truk, tapi yang model kecil yang bisa dijungkitkan itu. Ini harganya hanya 350.000 sampai lokasi, jadi tidak termasuk menyebarkannya. Nah, penyebaran agak jauh, jadi dari lokasi Tegal ini di tepi jalan sana agak jauh, maka ya ini terpaksa membeli satu unit truk yang masih kinclong ini dari besi. Ini produksi lokal tetangga desa, tetangga kecamatan. Harganya hanya 1,9 juta, tapi kayunya ini kayu wadang, seharusnya kayu johar, sehingga lebih tahan terhadap kelapukan. Nah, ini kayu wadang. Sebenarnya kayu wadang dan kayu johar sama harganya, tapi ya adanya hanya kayu wadang. Nah, ini saya taburkan begini sebagai pupuk dasar, mengingat sifat tanah di sini sangat berpasir, bahkan berdebu begitu, lebo. Ini timbunan pasir dari Gunung Api Kelut cukup tebal, ada 1 meteran yang terbaru. Lapisan yang sebelumnya ya pasir juga. Nah, lahan yang lama nganggur ke sini sekitar 10 meter. Jadi ini rencana saya tanami cabai merah keriting. Kalau penaburan seperti ini ya, untuk sterilisasinya saya pakai H2O2 1,2 liter per tangki 20 liter. H2O2 nya yang 50%. Nah, kemudian disemprotkan secara merata, kalau perlu bolak-balik, bukan hanya 1 kali aplikasi, ya setidaknya 2 kali aplikasi lah kalau hanya lahan sempit begini. Kemudian saya cacah menggunakan mesin Quick Kronos dan dibentuk bedengan sekalian. Nanti rencana saya pakai mulsa bekas sebagian baru, sebab ini rumputnya untuk bayam banyak sekali dan sebetulnya mudah dikendalikan kalau bayam. Tapi ya namanya cabai merah keriting kan masa hidupnya agak lama dibanding bawang merah, maka perlu sekali menggunakan mulsa. Dan mungkin akan saya pasang selang drip bekas dari sawah, tapi kalau panjangnya segini kayaknya tidak nutut, maka saya pakai mungkin beli baru yang 1 inci, jadi tekanannya akan sama kuat dari titik ini ke paling ujung. Itu rencana saya. Jadi kalau bawang merah ini kurang cocok, apalagi di sebelah sini tembok 3 meteran. Sinar matahari baru akan maksimal di bagian paling timur ini pada pukul 9 ke atas. Kalau sebelah kanan sudah tidak ada pepohonan yang tinggi, ya lumayan lah. Dulu agak rimbun begitu. Teman-teman ini masih bersama Pak Yusron dan Pak Bud. Ini diratakan dulu setelah disebar untuk memudahkan proses pencacahan. Mengapa saya pakai kotoran hewan sapi? Sebab ini dikenal dapat
memperbaiki sifat tanah dalam waktu lama, cenderung lebih subur dalam waktu lama. Ini bukan terutama untuk memberi cadangan unsur hara pada cabai, tapi ya sekedar memperbaiki sifat tanah. Tujuan saya begitu. Nah, ini di sebelah kita sedang menghadap ke selatan, di sana timur, barat. Kalau kita menghadap ke utara itu ada greenhouse. Rencana saya tanami lagi setelah nganggur lebih dari 1 tahunan. Ada plastik yang jebol. Itu sebabnya adalah menggunakan plastik UV dari toko lokal di sini, yang harganya mahal juga, tapi ternyata kualitasnya sangat jelek. Nah, sedangkan yang atas itu utuh, sebab ya kualitasnya bagus begitu, harganya juga sama mahalnya. Nah, nanti saya benerin. Biasanya kan saya gunakan untuk menjemur, mengeringkan bawang merah. Nah, ini akan saya tanami lagi lah. Tidak tahu nanti cabai merah keriting atau melon, karena hanya sempit kan itu. Jadi untuk latihan supaya tidak hanya tanam bawang merah terus menerus, bisa tanam ini itu. Kalau jagung semua orang bisa. Nah, kalau sayuran ini memang harus belajar secara khusus. Nah, ini karakter kotoran hewannya, sapi ini sudah agak kering sih, karena saya pesan memang yang agak-agak kering begini supaya ya enggak, ya sudah terurai lah, agak terurai. Sekedar gambaran, di daerah kami petani belimbing itu justru lebih suka menggunakan pupuk kotoran sapi yang masih sangat lembek itu, yang baru itu. Sebab kalau ditaruh di pokok pohon belimbing itu justru langsung makbel atau ya berpengaruh bagus bagi tanaman belimbing. Itu menurut petani belimbing. Nah, saya tidak mau yang masih lembek. Nah, ini prosesnya agak lama mencarinya, sebab harus cari di luar daerah kami yang bukan sentra belimbing. Kalau di daerah kami begitu, ibaratnya begitu baru keluar bisa langsung diaplikasikan ke pohon belimbing. Nah, saya tidak mau. Kalau cari yang begitu-begitu agak cepat. Nah, ini mungkin cari di luar kecamatan atau agak jauh dari desa kami. Itu kawan-kawan yang saya bagikan. Saya akan upload lagi, update tahap demi tahap proses penanaman, meskipun hanya di lahan sempit. Nah, yang penting ini kita belajar bertani ada buktinya. Jadi bukan belajar bertani hanya ngomong di whiteboard atau papan tulis triplek bermelamin pakai spidol semi permanen, atau lebih parah lagi belajar bertani di atas kertas menggunakan ya spidol yang hanya dioret-oret. Nah, itu saya kira bukan praktisi, meskipun teorinya kelihatan bagus, tapi kalau tidak dipraktekkan ya saya kira siapapun bisa. Ada banyak literatur tentang pertanian yang ideal, tapi kalau tidak dipraktekkan ya sami mawon. Saya kira itu dulu. Saya ucapkan matur sembah nuwun, mohon masukan dan bimbingannya. Salam.